Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Untuk diskusi kita kali ini adalah tentang beberapa istilah di dalam ilmu hadis. Sedikitnya ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan athar. Kemudian perbedaan antara matan, rawi, sanad, dan mukharij. Kemudian tentang ilmu sanad. Kemudian tentang sanad dan matan hadis. Untuk perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan athar, hadis adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah. Ini bisa berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau ketetapan. Adapun sunnah, ulama memaknainya beragam. Sebagian memaknai sebagai atau semakna dengan hadis, berarti apa yang disandarkan kepada Rasulullah. Sunnah dimaknai juga sebagai sesuatu yang lebih khusus dari hadis. Lebih khusus di sini bahwa sunnah adalah hadis yang sanadnya muttasil atau sanadnya bersambung. Sunnah juga dimaknai lawan dari bid'ah. Jadi kalau sunnah itu sesuatu yang dicontohkan oleh Rasul, maka bid'ah adalah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Atau juga sunnah dimaknai ketetapan sebuah perbuatan. Misalnya seperti perbuatan sahabat, maka kita mengenal istilah sunnah sahabat. Demikian juga dengan khobar. Khobar pun dimaknai beragam. Khobar dimaknai misalnya apa yang disandarkan kepada selain Rasulullah, berarti apa yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, atau dikenal juga sebagai hadis sahabat atau hadis tabi'in. Kemudian juga dimaknai sebagai sesuatu yang semakna dengan hadis, berarti apa yang disandarkan kepada Rasulullah. Khobar juga dimaknai lebih umum dari hadis. Lebih umum ini artinya apa yang disandarkan kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada tabi'in. Berarti termasuk di dalamnya adalah hadis Rasul, hadis sahabat, atau hadis tabi'in. Untuk athar juga demikian, maknanya beragam. Ada yang memaknai sesuatu yang disandarkan kepada selain Rasulullah, ada juga yang memaknai semakna dengan hadis, berarti sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah. Untuk perbedaan antara matan, rawi, sanad, dan mukharij, matan adalah isi hadis atau redaksi hadis. Jadi isinya, isi perkataan hadis itu dinamakan dengan matan. Adapun rawi adalah orang yang menerima dan menyampaikan hadis. Sanad adalah sandaran atau sejumlah rawi yang menerima dan menyampaikan hadis. Karena di dalam tingkatan sanad, terkadang juga rawinya tidak satu, tapi beberapa rawi. Untuk mukharij adalah orang yang mentakhrij hadis dan membukukannya. Artinya adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan disertai urutan rangkaian sanadnya. Misalnya Muslim, di dalam Sahih Muslim, meriwayatkan hadis dengan disertai urutan rangkaian sanadnya. Kemudian diakhiri dengan rawahu Muslim atau diriwayatkan Muslim. Atau terkadang juga akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Berikutnya adalah ilmu sanad. Apa itu ilmu sanad? Ilmu sanad adalah ilmu yang di dalamnya membahas periwayatan yang diterima atau ditolak untuk kemudian dilakukan atau ditinggalkan. Ilmu sanad ini hanya dibahas pada hadis-hadis yang sanadnya masih harus diteliti dan dikaji. Sehingga ilmu sanad ini tidak dibahas pada hadis-hadis yang memang sudah harus diterima, karena sanadnya sudah tidak harus diteliti ataupun tidak harus dikaji. Ketika kita membaca hadis, maka hadis yang lengkap itu terdiri dari sanad dan matan. Untuk apa kita belajar sanad atau ilmu sanad? Ilmu sanad sangat penting untuk kita mengetahui
sebenarnya hadis ini dari siapa? Apakah setiap sandarannya bersambung atau tidak? Bagaimana kualitas rawinya? Dan bagaimana setiap rawi menerima atau menyampaikan periwayatannya? Ini penting. Itu tentang sanad hadis. Yang kedua tentang matan hadis. Untuk apa kita mengetahui matan atau ilmu matan? Matan hadis atau ilmu matan untuk mengetahui bagaimana isi hadis dan bagaimana memahami isi hadis tersebut. Kita perhatikan hadis Muslim berikut. Wa haddatsana Muhammad bin Ubaid al-Ghubari, haddatsana Abu Awanah an Abi Hasin an Abi Shalih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada rawi, di sini ada sanad, di sini ada bagaimana seorang rawi menerima dan menyampaikan periwayatannya. Maka yang tinta hitam ini akan memberikan gambaran kepada kita tentang hadis ini dari siapa. Apakah setiap sanadnya bersambung? Bagaimana kualitas rawinya? Dan bagaimana setiap rawi menerima atau menyampaikan periwayatannya. Muhammad bin Ubaid adalah rawi. Dia juga adalah sandaran. Haddatsana itu bagaimana dia menerima sebuah periwayatan. Dan hadis ini pun dikenal sebagai hadis Rasulullah karena bersambung kepada Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tinta merah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini adalah matan hadis. Ini adalah isi hadis yang menyatakan bahwa orang yang berdusta atas Nabi berarti dia telah menyediakan tempat dari api neraka. Dari uraian di atas, berarti ada beberapa ungkapan yang mungkin pernah kita dengar. Khobar adalah hadis, berarti keduanya adalah marfu, hadis Rasulullah. Khobar dan athar atau khobar adalah athar, berarti keduanya adalah mauquf atau maktub, hadis sahabat atau hadis tabi'in. Khobar dan athar adalah hadis, berarti ketiganya adalah marfu, hadis Rasulullah. Ada juga yang mengatakan setiap hadis adalah khobar dan tidak sebaliknya. Ini adalah pengibaratan bahwa hadis adalah yang marfu saja, disandarkan kepada Rasulullah. Dan khobar meliputi marfu, mauquf, maktub. Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah, sahabat, atau juga kepada tabi'in. Pertanyaan nomor 2, apakah sunnah dalam ilmu hadis sama dengan sunnah dalam ilmu fikih? Tentu berbeda. Sunnah dalam ilmu hadis sudah dijelaskan sebelumnya, semakna dengan hadis disandarkan kepada Rasulullah, ini diantaranya. Tetapi sunnah di dalam ilmu fikih adalah jika dilakukan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Pertanyaan berikutnya, apakah mutawatir bagian dari ilmu sanad? Mutawatir bukan bagian dari ilmu sanad, karena mutawatir diterima secara qat'i dan menjadi keharusan untuk menerimanya, sedangkan ilmu sanad hanya dibahas di dalam hadis-hadis yang sanadnya masih perlu diteliti dan perlu dikaji. Pertanyaan keempat, apakah setiap matan hadis yang sahih maka sanad hadisnya adalah sahih? Setiap matan hadis yang sahih belum tentu sanad hadisnya adalah sahih, karena ilmu sanad dan ilmu matan adalah dua ilmu yang berbeda. Sanad berbicara tentang sandaran, matan berbicara tentang isi. Maka isi yang bagus belum tentu sandarannya bersambung, belum tentu rawinya kuat, dan seterusnya. Teman-teman juga bisa membaca
apa yang sudah disampaikan di atas dengan berbagai detail rinciannya di beberapa buku dan di banyak buku tentang hadis dan ilmu hadis. Di antaranya adalah Mahmud Tohan, judulnya adalah Taisir Mustalah Hadis, kemudian Ali Mustafa Yakub, Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam. Terima kasih banyak karena telah mengikuti, dan silakan yang ingin berkomentar diisi saja komentarnya untuk kemudian kita bisa berdiskusi lebih dalam tentang istilah ilmu hadis. Sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.